Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Camat Jamarun berserta Ibu. Yang saya hormati Bapak Porkopincam, Bapak Kapolsek, Bapak Danpos Ramil. Yang saya hormati Bapak-bapak kepala desa maupun yang mewakili. Yang saya hormati Kepala Unit UPT se-Kecamatan Suelang. Yang saya hormati Ketua BPD. Yang saya hormati Kepala UPTKB Kecamatan Suelang, UPT Dukcapil Kecamatan Suelang, Dinas Peternakan dalam hal ini dari Puskeswan. Saya hormati singkatnya hadirin hadirat yang berbahagia. Pertama-tama pada kesempatan ini, mari kita bersyukur atas nikmat kesehatan yang dianugerahkan kepada kita, sehingga pada hari ini kita dapat bermuajah, berijtimah di tempat ini dalam rangka kita akan melaksanakan pisah sambut, pisah kenal antara pejabat baru dan pejabat lama, yaitu camat lama dan secam lama. Alhamdulillah kita sehat bertemu di tempat ini. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari selawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberi petunjuk kepada kita sehingga kita bisa membedakan yang hak dan yang batin. Dan yang terpenting, semoga kelak kita mendapat syafaatnya dari kemuliaan. Mohon maaf Bapak Kua tidak saya sempat sebut tadi, mohon maaf, dari unsur pendidikan semuanya hadir. Namun sebelum saya sampai untuk menyampaikan pidato sekedar sambutan daripada acara ini, saya ingin menyampaikan sedikit berita duka, khususnya kita yang berada di Desa Prigi, Puncak Jeringo dan Mekarsari. Kemarin ada kecelakaan laka lantas terjadi di Balikpapan Apitai, di mana salah satu daripada yang menjadi korban adalah supir yang menderopkan kita air di beberapa desa yang terdampak kekeringan. Ini namanya Muhammad Zaini. Ini menjadi korban meninggal pertama di kejadian itu. Untuk itu mungkin kita perlu memberikan syafaat atau memberikan bantuan doa untuk kita sama-sama membacakan Fatihah untuk beliau. Semoga amal-amal ibadahnya diredai oleh Allah SWT dan segala dosanya diampuni. Kita sama-sama bacakan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Terima kasih. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, tidak terasa Bapak-Bapak Ibu sekalian, kita
kami sampai kepada khususnya camat yang lama sampai kepada ujung pengabdian, yaitu saya mulai di Suela ini sejak tahun 2007. Mulai pertama dari Kasubag Keuangan menjadi Kasih PMD, lalu menjadi camat. Di camat inilah ujung selesai kita mengabdi dengan pensiun. Ini alhamdulillah satu nikmat yang sangat besar yang telah dianugerahi kepada saya khususnya. Ini satu yang mungkin harus saya syukuri betapa besar nikmat yang dianugerahkan kepada saya khususnya di Kecamatan Suela ini, menjadi pemimpin di Kecamatan Suela ini. Sekalipun di Kecamatan Suela hanya menjabat camat dalam waktu 1 tahun, tetapi 1 tahun itu bukan waktu yang singkat untuk kita bersama-sama di Suela ini. Artinya begini, 1 tahun itu saya berkiprah bersama bapak-bapak muspika, semua unsur kesehatan pendidikan. Sudah barang tentu saya tidak pernah luput dari kekeliruan, sehingga pada kesempatan ini sebagai, kalau bahasa kerennya mungkin golden momennya, kesempatan emas yang harus kita manfaatkan untuk meminta maaf kepada seluruh lapisan masyarakat, utamanya para pemimpin-pemimpin dinas. Di dalam kebersamaan kita pasti banyak yang telah berbuat kekeliruan, yang itu secara sengaja maupun tidak sengaja, tetapi insyaallah secara sengaja mungkin tidak, tetapi secara tidak sengaja menyinggung daripada menyinggung perasaan Bapak Ibu sekalian. Untuk itu saat ini saya pertama-tama membuat kesempatan itu untuk minta maaf kepada seluruh warga Kecamatan Suela. Alhamdulillah pada tanggal 17 kalau tidak salah Pak Camat, tanggal 17 Pak dilantik Pak Camat, tanggal 16, berarti tanggal 16 itu artinya jabatan camat sudah tidak lagi disandang oleh saya sendiri. Artinya bukan acara ini bukan serah terima. Serah terima itu ya artinya ketika camat dilantik sudah diserahkan tanggung jawab kepada camat yang baru. Itulah sebabnya tidak dikatakan sebagai serah terima jabatan. Untuk itu bagi camat yang lama, suka atau tidak suka, terima atau tidak terima, harus mengikuti keputusan Bupati bahwa kita dilantik, Bapak Camat dilantik sudah mengambil alih tugas camat yang lama. Bapak Ibu sekalian, pertama kali saya bertemu dengan Bapak Camat yang baru, Ibu Camat, saya rasanya tidak percaya dia Camat Suela. Tidak percaya saya, masa setampan Bapak itu mengabdi di pegawai negeri di pemerintahan. Itu di hati saya begitu Ibu. Pak Camat itu tidak cocok seperti Camat. Dia cocoknya jadi artis. Artis. Jadi kalau itu begitu pertama kali bertemu di sini, kok dalam hati saya begitu, kok masa orang setampan dia jadi mengabdi di pemerintahan, kenapa tidak jadi artis saja? Justru cocok di artis. Bagaimana dan ibu baru sekarang, berarti ibu juga kalau bapaknya tampan, ibunya juga pasti cantik. Nah nyatanya ibunya sangat cantik. Bukan hari ini, tapi dia memang cantik. Nah, ini, ya, juga saya juga lupa tadi.
di antara deretan-deretan yang saya hormati tadi, saya lupa satu lagi ya, yang saya cintai, mantan ketua tim penggerak PKK Kecamatan Suela ini, lupa saya tadi. Akhirnya di tengah saya tidak lupa kepada mantan tim ketua penggerak PKK Kecamatan Suela yang saya cintai. Nah ini selanjutnya ya, saat ini ada yang sedikit, kalau bahasa kerennya ada baperan, terbaperasaan kalau bahasa ini. Kenapa terjadi ada namanya perpisahan? Pasti kalau orang muda-mudi dulu, saya tidak pernah menyesali perpisahan ini. Kenapa? Tetapi kenapa kita sempat bersama dalam waktu yang lama? Ini mungkin kalau bahasa orang muda-mudi itu, saya tidak sesali perpisahan ini. Tetapi kenapa terlalu lama kita bersama, sehingga kesempatan ini merupakan kesempatan yang sangat-sangat penting bagi saya untuk sekali lagi kepada seluruh rekan-rekan di Kecamatan Suela, tetangga, dinas KB, dinas Dukcapil, PPSPB, semuanya sangat-sangat baik kepada saya. Artinya Bapak Ibu, sehingga karena kebaikannya mungkin di KB ini ibu-ibu, dulu sebelum saya jadi camat selalu saya diajak makan di kantor KB, apapun dengan sayur apapun saya diajak. Hanya masalahnya kenapa sejak saya jadi camat berhenti dia mengajak saya makan, sehingga yang berpikir apa yang salah dengan diri saya, apa yang salah dengan diriku, sehingga tidak lagi sejak jadi camat tidak pernah diajak. Nah selanjutnya sama dengan di PBB, di pajak, ketika dia nasi bungkus, kok dia ingat saya juga, akhirnya dia mungkin lebih dia beli. Ini menjadi kesan-kesan tersendiri. Di bawah juga dia beli di KB, di Dukcapil, dia beli gorengan lebih, selalu diajak. Nah tetapi pada kesempatan jadi camat itu jarang begitulah. Nah sehingga mungkin kalau memang karena ada yang salah dengan diriku sebagai camat di tempat di tetangga kita ini, saya pada kesempatan ini mohon maaf yang setulus-tulusnya. Selanjutnya kepada Bapak Camat yang baru, Bapak Camat kita yang baru ini sarjana komunikasi, ya pasti dengan latar belakang pendidikannya yang komunikasi, pasti dia akan banyak berpengaruh kepada lobby-lobby di tingkat kabupaten untuk menuju pembangunan Suela yang lebih maju. Nah ini harapan kita, dan pasti Bapak Camat kita yang baru akan mampu merubah ketertinggalan kita selama ini. Karena baik Bapak Secam maupun Bapak Camat maupun Ibu Secam, orang yang sudah lama berkiprah di kabupaten, untuk urusan-urusan kecamatan mungkin sudah tidak terlalu sulit bagi mereka ini. Bapak Camat, dia di samping menjadi kepala sekretaris di Perindak, dia juga sampai sekarang masih aktif di yayasan. Dia kalau tidak salah wakil dekan di IAIA Anjani. Untuk komunikasi yang akan dibangun, tidak terlalu sulit bagi mereka berdua ini untuk memperjuangkan Kecamatan Suela untuk lebih maju daripada sebelumnya. Saya terus terang,
tidak ada prestasi yang membanggakan selama 1 tahun yang saya lalui. Yang saya pikirkan sederet kelemahan, kekeliruan dalam rangka memimpin di Kecamatan Suela ini. Memang saya pun berpikir, kenapa saya bisa 1 tahun jadi camat? Sepertinya saya tidak yakin bisa jadi camat 1 tahun. Saya pikir antara Agustus September sudah diganti karena satu dan lain hal. Saat ini kita pandemi COVID di mana-mana. Kita awal-awalnya saya sangat intens, tetapi pada saat bulan Agustus September saya merasa lemah dalam urusan COVID ini. Untuk itu saya berpikir saya mungkin tidak 1 tahun akan ditarik. Ada satu dan lain hal yang menyebabkan saya lemah. Berpikir tentang kebijakan, Pak Camat, mohon maaf saya sebut kebijakan antara kabupaten dan kecamatan, dan di kabupaten bukannya di kecamatan, yang berimbas kepada kecamatan, yaitu pertama kebijakan COVID. Bapak, untuk maklum Bapak Ibu, COVID ini kebetulan di desa saya 2 orang yang meninggal, yang secara resmi dinyatakan meninggal kena COVID. Di situ saya mulai berpikir bahwa kebijakan di kabupaten itu sepertinya tidak sinkron. Ketika keluarga pasien di rumah sakit saat mengambil pasien, rumah sakit menyatakan dipersilahkan kepada keluarga pasien untuk disolatkan di masjid. Disilakan pada saat keluarga menerima pasien COVID ini, pihak rumah sakit mempersilahkan kepada keluarga untuk disolatkan di masjid. Tetapi apa kenyataannya? Setelah kita berhasil lobby kepada keluarga korban dan dengan sukarela menerima kita lakukan dengan secara COVID, tetapi saat mau disolatkan di masjid tidak boleh oleh kebijakan dari kabupaten juga. Nah, ini secara terus terang bahwa rasanya saya umpamanya dari warga kecamatan merasa dibenturkan dengan masyarakat. Ya, terus terang merasa dibenturkan. Memang masyarakat tidak berterus terang mengatakan kok camat tidak bisa perjuangkan kita. Tetapi saya terima dari forum daripada masyarakat kita, bahkan keluarga yang tertimpa musibah ini, seolah-olah saya gagal memperjuangkan keinginan keluarga sesuai dengan yang telah diberikan, yang telah disampaikan oleh pihak rumah sakit boleh disolatkan di masjid. Ini salah satu membuat saya begitu lemah. Saya seolah-olah merasa berbenturan dengan masyarakat. Itu yang sangat-sangat saya tidak mau menyakiti sebetulnya masyarakat, tetapi ini kebijakan lain yang camat harus laksanakan. Ini COVID kita di Kecamatan Suela, alhamdulillah mungkin saat ini kita pada posisi hijau, Pak. Posisi hijau Pak Camat, dan setelah beberapa orang dinyatakan positif tapi sudah sehat. Kecamatan Suela memang banyak terkonfirmasi, tetapi sepertinya di Kecamatan Suela warga kita tidak ada yang murni terpapar. Artinya begini, banyak daripada warga kita yang dinyatakan positif, tetapi ini tidak murni. Orang yang
sudah bolak-balik cuci darah itu COVID. Orang pergi melahirkan juga COVID. Nah, ini lain lagi. Orang yang banyak itulah seolah-olah tetap kita percaya itu COVID. Tetapi mari Bapak Ibu sekalian, bahwa COVID ini ada, ya, tetap kita percaya bahwa COVID ini ada. Tetapi inilah, buatlah COVID ini bagian dari wabah, tetap dia wabah. Tetapi di satu sisi dia menjadi berkah Pak Camat. Berkah. Alhamdulillah di Kecamatan Suela berkah. Artinya begini, ketika COVID ini sudah nol, tidak ada di desa, tidak pernah desa menolak bantuan-bantuan dari pemerintah itu. Bantuan itu ada karena COVID. Makanya itu saya anggap mudah-mudahan ini tidak menjadi-jadi di Kecamatan Suela, khususnya di Lombok Timur umumnya, seperti pada daerah-daerah lain yang saat ini sedang mengganas. Mudah-mudahan ini mungkin kita akan bisa tangkal, tidak saja dengan ikhtiar kita yang selama ini dengan prokes kesehatan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Tetapi mungkin yang lebih penting Bapak Ibu sekalian, kita berdoa. Mungkin ini juga bagian yang sangat penting. Kalau Pak KUA mungkin bilang, ya doa silahul mukminin, mungkin senjata kita yang paling ampuh. Nah, untuk itu mari sekali lagi di samping ikhtiar, mohon maaf Pak Camat, seperti saya masih menjadi camat, di mana-mana kegiatan seperti COVID itu selalu menjadi substansi kita Pak Camat. Maka untuk itu sekali lagi pada kesempatan ini, yang selama ini dalam kebersamaan kami dengan Bapak Kepala Desa mencegah COVID-19 ini, Bapak Camat yang saya hormati, setiap kali kami dipanggil oleh Bapak Bupati, dikumpulkan oleh Bapak Bupati seluruh camat se-Kabupaten Lombok Timur, selalu Bapak Bupati bilang, selesai daripada pertemuan kita ini, silahkan undang Pak Kepala Desa untuk kita berembuk bagaimana mengatasi stunting ini. Tetapi Pak Camat, Bapak Camat jarang yang lakukan untuk mengundang kepala desa. Lebih banyak kami turun langsung. Kami turun. Mungkin Bapak Kepala Desa kena melihat saya terlalu banyak turun, mungkin bosan melihat saya selalu turun. Tidak pernah kami undang datang. Untuk itu kepada Bapak Kepala Desa dan seluruh jajarannya, selama dia menemui Bapak di desa, mungkin ada kekeliruan, dan pasti kekeliruan ada, karena saya juga manusia. Saya mohon maaf. Saya sekali lagi mohon maaf yang setulus-tulusnya kepada Bapak mungkin Kepala Desa yang tidak sempat hadir. Mungkin saya hanya bisa, memang saat ini bagi Bapak-Bapak Kepala Desa mungkin ada yang kena satu dan lain hal, tidak bisa menghadiri kegiatan kita ini. Mungkin saya sedikit ya mohon maaf, memang muka tidak sempat bertatap, tangan pun mungkin tidak sempat berjabat pada saat ini, tetapi lisan masih bisa berucap. Mohon maaf, tolong disampaikan, mungkin ada wakil dari desa, mohon maaf kepada Bapak-Bapak Kepala Desa, mungkin selama 1 tahun mengabdi, diberikan amanah sebagai pemimpin di Kecamatan Suela ini, pasti banyak kekeliruan yang telah terjadi. Mohon maaf sekali lagi kepada seluruh kita yang hadir di sini dan seluruh warga masyarakat Kecamatan Suela. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan.
Terima kasih atas segala perhatian dan sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.